Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom bersama saya Iman Sofik pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi internet. Nah, ini akan terbagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama adalah sejarah internet, kemudian masuk ke sumber daya internet dan pemanfaatannya. Kemudian nanti kita akan bahas lebih khusus lagi tentang web. Jadi kira-kira ada 3 atau 4 pertemuan yang berkaitan dengan teknologi internet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi tentang sejarah internet. Ya, apa itu internet, sejarahnya dan pemanfaatannya secara umum. Ya, oke, saya tampilkan dulu untuk presentasinya. Ya, tentunya internet bukan hal yang asing sekarang ini ya, kita sudah memanfaatkannya jauh sebelum materi perkuliahan ini kita laksanakan ya, entah itu dalam bentuk chat menggunakan WhatsApp atau sebelumnya pakai Line, bahkan mungkin ada yang masih pakai BBM ya, BlackBerry Messenger, atau Anda kirim email, Anda memanfaatkan Facebook, Anda membuka Instagram, membuka Twitter, upload sana, upload sini dan sebagainya, menonton YouTube. Nah, itu adalah bagian dari teknologi internet. Nah, cuman permasalahannya kalau orang kemudian ditanyakan, ya apa itu internet? Nah, mungkin barangkali ada yang masih bingung ya, menjawabnya bervariasi. Ya, ada mengatakan internet adalah Facebook ya. Facebook adalah internet dan sebagainya. Ya, mungkin tidak keliru ya, tetapi barangkali kurang tepat karena internet itu teknologi, bukan produk. Ya, bukan produk. Jadi kalau yang Facebook, Twitter, Instagram itu adalah jenis produk yang ada di internet. Itu salah satu bagian dari sumber daya yang ada di internet begitu. Ya, apa itu internet? Ya, nah, ada beberapa waktu yang lalu atau sekarang ya masih banyak ya, sebelum ini di pinggir jalan, di pertokoan ya, di beberapa rumah itu memasang ada warnet, warung internet ya, warung internet ya, jadi karena keterbatasan koneksi internet waktu itu yang hanya bisa memanfaatkan kabel, maka orang membuka di rumah. Seperti zaman dulu kalau orang mau telepon ya ada wartel, warung telekom, warung telepon ya, warung telekom. Nah, juga ada warnet ini. Nah, sekarang warnet juga ada 2 di pinggir jalan, sekarang juga masih banyak, bahkan menjamur ya di era pandemi ini. Jadi ada yang warung internet itu benar-benar warung internet dibuka, kemudian isinya benar-benar ada komputer, ada monitor ya, ada CPU, bahkan ada scanner, ada printer, ada headset ya kalau yang bermain game misalnya ya. Kemudian kita bisa membuka aplikasi yang ada di komputer tadi. Di satunya lagi juga menggunakan istilah yang sama, warnet ya, tetapi isinya makanan makanan, minuman ya. Ada berbagai macam gorengan ya, ada sate bakso, sate usus ya, nasi bungkus ya. Warnet, warung Indomie dan telur penyet ya, hampir sama singkatannya warnet ya. Oke ya, itu jok saja. Oke, kita lanjut. Ya, nah kalau kita mengacu ke berbagai definisi yang ada di internet itu sendiri, mungkin ada banyak sekali definisi yang diberikan dari kata internet ini. Tetapi secara umum internet ini berasal dari kata interconnected network, atau ada juga yang menyebutnya interconnection networking ya, interconnection networking ya, jadi network itu adalah jaringan, net ya, jaringan kerja. Kemudian interconnected berarti
connection, ya, koneksi hubungan secara internasional, ya, secara global. Nah, kalau diartikan lagi, ya, maka internet ini adalah hubungan komputer berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan menggunakan jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan sebagainya. Jadi seperti yang kita ketahui, Anda bisa menggunakan komputer dengan berbagai macam peralatan, ya. Bahkan sekarang tidak lagi definisi komputer itu terbatas hanya CPU, keyboard, monitor, ya, tapi hampir semua alat terhubung ke internet, termasuk smartphone, CCTV, ya, tablet, laptop, dan sebagainya. Ya, jadi ini berbagai tipe, macam-macam. Tidak hanya dari sisi hardware-nya, tetapi juga software-nya pun bervariasi. Ada yang menggunakan sistem operasi Windows, ada yang menggunakan Android, ada yang pakai macOS, ya, ada yang mungkin pakai IBM, ada yang pakai Unix, Novel Network, dan sebagainya. Ya, versinya masing-masing pun juga barangkali berbeda-beda. Nah, ini artinya berbagai tipe, berbagai hardware, berbagai software, berbagai sistem operasi. Kemudian membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia, jadi terhubung semuanya, ya, melalui yang namanya nanti ISP, ya, ISP, Internet Service Provider. Jadi kita berlangganan dengan menyewa jasa supaya connect ke internet. Nah, kalau di Indonesia ya provider yang Anda pakai untuk di handphone itu, ya. Kemudian tentunya ini perlu media supaya satu dengan yang lainnya bisa saling terhubung. Nah, medianya diantaranya ada telepon, ya, yang satu masih menggunakan tembaga, ya, tembaga atau kabel, ya. Kemudian beralih ke teknologi wireless, ya, WiFi, ya. Jadi Anda bisa mobile, bisa dimanapun. Kemudian atau istilahnya radio link, ya, menggunakan sinyal microwave yang digunakan untuk menghantarkan data, ya, melalui jalur udara. Nah, di seandainya mata manusia ini punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, ya, maka sebenarnya di depan kita ini berseliweran data ini, ya. Ada gambar, ada video, ya, ada multimedia, dan sebagainya. Ya, inilah yang kemudian ditangkap untuk bisa ditampilkan di media komputer tadi. Nah, untungnya mata manusia ini enggak seperti itu, ya. Bayangkan kalau kita sedang enak-enak mengendarai motor atau mobil, kemudian fokus pada gambar atau video yang terlihat di udara, ini malah bahaya, ya. Walaupun sekarang juga bisa ditangkap dengan kacamata misalnya. Jadi Google misalnya punya project Google Glass, ya. Jadi kacamata ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi sebagaimana handphone. Jadi layarnya nanti langsung di kacamata tadi. Jadi sekaligus selain untuk fashion juga bisa untuk sarana komunikasi. Nah, cuman ini masih diperbarui, ya. Kemudian juga ada yang memanfaatkan satelit. Nah, ini khususnya untuk daerah-daerah yang sinyalnya agak susah untuk dilewati, ya, seperti di pegunungan atau mungkin di lepas pantai misalnya. Nah, ini kan tentunya di sana tidak ada BTS, tidak ada tower, maka memanfaatkan satelit sebagai media komunikasi internetnya dan lainnya. Ya, ini barangkali akan muncul teknologi baru lagi yang dimanfaatkan untuk menghubungkan internet. Ya, kayak Facebook itu mengeluarkan balon. Jadi balon yang diterbangkan di atas atmosfer, kemudian memancarkan koneksi internet, ya. Atau Google, ya, misalkan menerapkan pakai drone, ya, jadi menerbangkan drone, kemudian drone tadi difasilitasi dengan koneksi internet, ya, sehingga jangkauan hotspotnya atau wifi-nya ini bisa lebih luas. Bahkan ada juga yang memanfaatkan cahaya, ya, di cahaya pada lampu itu digunakan untuk memancarkan koneksi internetnya tadi. Ya, lanjut. Ya, nah kemudian ada juga yang mendefinisikan internet dari segi ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah perpustakaan yang besar, yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran, ya, bahkan mungkin sekarang triliun, ya,
informasi atau data yang bisa berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Nah, ini yang kemudian mengubah pola seseorang ya, yang tadinya dulu untuk menambah informasi itu datang ke perpustakaan, kampus, perpustakaan umum, bahkan perpustakaan keliling ya. Sekarang perpustakaan sepertinya menjadi seperti museum, hanya dikunjungi pada saat tertentu saja ya, bukan lagi kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Demikian juga dengan televisi ya, prosesnya akan bermigrasi. Jadi kalau dulu orang nonton TV pada jam-jam khusus ya, nah, sekarang orang bisa bahkan meninggalkan TV ya, membukanya ke YouTube misalnya ya, ke aplikasi-aplikasi video yang ada di internet ya, jadi bisa diputar kembali, tidak perlu kita khawatir ketinggalan berita atau ketinggalan acara yang kita favoritkan ya. Misalkan tadi malam yang senang nonton bola, wah ketiduran ya, bisa kemudian kita mutar lagi, cari aja di YouTube misalnya. Nah, maka acara sepak bola yang tadi malam diputar bisa kita putar kembali ya, setidaknya kita bisa ngobrol dengan teman-teman walaupun kita nontonnya hanya saat golnya aja ya. Ya, jadi orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja ya. Kemudian ada juga yang memberikan pengertian internet dari sisi komunikasi. Jadi internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun dalam lingkungan perkantoran ya. Seperti sekarang ini ya, kita sering sharing ya, tapi kadang-kadang lupa untuk disaring ya. Apapun yang kita terima dari WhatsApp, dari YouTube, dari Facebook dan sebagainya ya, tiba-tiba kita share. Kadang-kadang kita nggak baca ya, tapi kita share aja. Nah, ini perlu dicermati supaya nanti tidak berbau-bau hoax atau mungkin malah kita memberikan informasi yang keliru. Ini khawatirnya bisa masuk ke ranah hukum malahan ya. Ya, oke. Nah, dalam mengatur integrasi dan komunikasi tadi, yang berbagai macam alat tadi, berbagai macam media, ada yang pakai kabel, ada yang kabelnya ada yang pakai tembaga, ada yang pakai kabel UTB, ada pakai kabel fiber optik ya, ada yang pakai satelit. Nah, ini kan perlu dikelola sedemikian rupa, perlu sebuah penyeragaman ya. Maka ini digunakan yang namanya protokol ya. Apa itu protokol? Nah, sudah sering mendengar kata protokol ya. Ada protokol di jalan ya kan, protokol jalan raya, atau barangkali mungkin waktu sekolah dulu pernah mendengar kata protokol upacara. Nah, sekarang lagi tren lagi ini, ada protokol kesehatan. Nah, apa itu? Aturan ya. Protokol adalah aturan, jadi sekelompok aturan yang harus ditaati, yang harus disepakati ya, supaya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, demikian juga dengan di internet ya, protokol yang digunakan namanya adalah TCP/IP istilahnya ya, TCP/IP. TCP singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP singkatan dari Internet Protocol ya. TCP sendiri ini punya tugas yaitu memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar ya, hardware-nya dan sebagainya. Sedangkan IP ini tugasnya mentransmisikan data ya, jadi mengirim ya data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, nanti kita juga akan mendengar ada istilahnya Internet Protokol atau nomor IP ya, nomor IP yang harus ditanam atau yang harus dipasang di komputer ya. Secara umum TCP/IP berfungsi memilih rute terbaik untuk transmisi data, kemudian juga memilih rute alternatif ya, jika mungkin pada suatu saat rute itu tidak dapat digunakan atau ada antrian, kemudian juga mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data ya. Ini gini, internet tuh kayak jalan gitu ya, jadi ada banyak jalan. Kita mau ke mana, ada alternatif jalannya, ada jalan utama, ada mungkin jalan-jalan yang sifatnya jalan semut atau jalan
rahasia begitu ya. Nah, demikian juga dengan di internet ya, ada jalan umum yang biasanya kita gunakan untuk membuka sesuatu, tetapi kadang-kadang di saat yang sama jalan tadi trafficnya sedang full, penuh ya. Biasanya kalau jam-jam kerja ya, itu trafficnya penuh sehingga koneksinya pun juga kadang-kadang melambat. Nah, ini TCP/IP juga bisa berfungsi untuk memilih rute alternatif. Jadi kita bisa memilih rute mana yang sekiranya jalannya kosong sehingga bisa sampai tujuan dengan lebih cepat. Ini kemudian juga mengirim paket-paket ya. Jadi pada waktu data itu dikirim kan tidak gelondongan gitu ya. Jadi sama kayak orang ngirim paket barang, kalau barangnya kecil ya udah langsung sekali berangkat sudah sampai. Tapi kalau barangnya banyak besar ya, ini barangkali akan dipotong-potong ya, dipaket-paketkan ya, mungkin hari ini ngirim sekian paket, nanti jam berapa lagi sekian paket, atau bahkan mungkin dikirimkan lagi besok. Nah, ini proses pengiriman data di internet seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa ikut serta menggunakan fasilitas internet ya, ini yang berlangganan ke salah satu ISP tadi ya, Internet Service Provider. Jadi perusahaan yang menyelenggarakan jasa layanan internet ya, supaya bisa menangkap tadi peralatannya ya, nomor IP-nya berapa. Jadi sebagai user pengguna kita tidak perlu pusing-pusing untuk setting komputer ataupun IP yang ada di komputer kita, serahkan ada kepada ahlinya begitu ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu ada dulu ada Telkomnet Instan ya namanya, sebelum eranya menggunakan smartphone ya, masih menggunakan kabel tembaga atau kabel logam yang masuk ke rumah. Nah, ini komunikasi di Indonesia saat itu bisa dikatakan dimonopoli oleh Telkom. Jadi hanya orang yang punya telepon kabel di rumah saja yang bisa connect atau mempunyai internet. Nah, produknya saat itu namanya Telkomnet Instan ya, Telkomnet Instan. Dan waktu itu kalau kita sedang berinternetan, teleponnya nggak bisa dipakai ya, tapi nggak dipakai. Jadi kayak Anda sibuk begitu. Beda dengan sekarang ya. Jadi Anda sambil telepon, sambil upload atau download, atau bahkan sambil buka YouTube berbarengan bisa. Nah, ini karena menggunakan model broadband. Kalau dulu pakainya namanya single band ya, atau baseband. Ya, kemudian yang lainnya ada IndiHome, ada MNC ya, ini yang sering kita jumpai di masyarakat secara umum. Kemudian dulu ada kantor pos itu punya Wasantara, tapi sekarang sepertinya agak tenggelam. Kemudian ada Wasantara Bisnet, kemudian Desnet ya, macam-macam. Jadi hampir tiap kota ada penyelenggara jasa internet yang bisa Anda pilih. Oke, lanjut. Ya, kemudian manfaatnya apa dari internet? Tentu saja sudah kita rasakan. Yang pertama tentunya sarana pengembangan sains dan teknologi. Ya, ini pengkajian, penelitian, pengembangan riset. Ya, ini memanfaatkan internet. Ya, kayak sekarang ini misalkan pandemi COVID ini. Ya, jadi salah satunya misalnya Genus itu ya. Ya, itu bagaimana bisa menentukan skala pada orang yang punya COVID ya. Nah, ini memanfaatkan IoT. Jadi data atau big data yang ada di internet dimanfaatkan. Kemudian tentu saja yang kedua adalah gudang informasi yang sangat lengkap ya. Jadi Anda bisa mencari apapun yang suka bisnis, ada banyak informasi mengenai bisnis yang bisa Anda dapatkan dari internet. Politik, wah hampir tiap hari ya. Entertainment, nah ini juga yang saya sampaikan depan. Kalau dulu orang berjam-jam di TV, sekarang berjam-jam habis untuk nonton YouTube, dan lebih menarik, ada banyak channel di sana ya. Bahkan acara TV pun sekarang direkam, berpindah atau streaming lewat YouTube karena ya orang sambil bekerja, sambil kegiatan yang lain, membawa handphone bisa nonton film dan sebagainya atau hiburan.
pendidikan ya, ini kayak sekarang ini ya, kita memanfaatkan Siakat, ini bagian dari gudang informasi. Agama juga banyak ya, berkaitan dengan ceramah, dengan kajian ya, bisa Anda dapatkan dari internet. Yang ketiga, media interaktif, ini bisa berupa teks, chat dan email, suara ya. Dulu agak susah untuk melewatkan suara. Waktu itu ada teknologi namanya voice over internet protocol. Nah, itu harus nyeting dari sisi kliennya, servernya. Sekarang enak ya. Jadi mungkin nggak terbayang kalau sekarang kita bisa berteleponan sambil melihat wajah orang yang kita ajak telepon. 10 tahun yang lalu itu hal yang susah ya. Bahkan mungkin bisa, tapi teknologinya cukup mahal ya. Sekarang konferen marak ya, saat pandemi ini bisa langsung 1000 orang sekaligus dalam sebuah media. Nah, ini yang keempat, media promosi produk, baik teks, gambar maupun video ya, disebut dengan digital e-commerce atau promosi secara digital ya. Kemudian sarana hiburan yang positif ya, chatting, game ya, game online, ini banyak sekali ya. Jadi kita bisa main bersamaan dengan orang lain yang berada di wilayah atau bahkan negara lain. Musik, video, film ya, Netflix salah satunya, Spotify ya, itu bagian dari sarana hiburan yang positif. Tentu saja ada yang negatif ya, cuman kita harus pandai-pandai memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif. Jadi kayak pisau sebenarnya ya. Jadi pisau ini siapa yang megang? Kalau yang megang pisau ini koki ya, nanti bisa menjadi alat untuk masak yang enak. Tapi kalau pisau ini yang megang seorang penjahat, preman, bandit misalnya ya, digunakan untuk hal yang negatif, nodong, bahkan mungkin sampai membunuh. Nah, internet juga demikian. Ya, Anda bisa manfaatkan untuk menjadi masakan yang enak ataukah bisa untuk kejahatan. Nah, makanya muncul juga nanti istilahnya cybercrime, kejahatan di dunia internet atau kejahatan di dunia cyber. Ini juga perlu kita waspadai. Ya, kemudian untuk daya tariknya sendiri, untuk perorangan ini akses informasi yang berada di tempat lain. Ya, akses berita, info e-government, pemerintahan, e-commerce, e-bisnis ya, semuanya bisa diupdate ya, belanja online. Komunikasi person to person, perorangan, ya, email, chatting, video conference tadi sudah kita bahas. Kemudian juga hiburan interaktif. Ya, ini yang berkaitan dengan manfaat ke sisi perorangan. Nah, kita masuk ke sejarah sekarang. Ya, pada awalnya internet ini merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh militer yang ada di Amerika tahun 60-an melalui proyek yang namanya ARPA, Advanced Research Project Agency, atau yang dikenal dengan istilah ARPANET. Ya, jadi pertama kali militer yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi internet ini. Sebelum kita, jadi maraknya internet dipakai untuk publik itu tahun 90-an atau 90-an. Nah, lebih marak lagi begitu muncul ada teknologi www atau web. Nah, ini. Tapi sebelum itu tahun 60-an sampai tahun 80-an itu hanya digunakan di lingkungan militer. Kemudian di lingkungan penelitian setelah itu ya, sampai tahun 90-an baru digunakan untuk publik. Nah, ARPANET ini dibentuk tahun 69, kemudian diperkenalkan tahun 72, menggandeng 4 universitas besar yang ada di Amerika. Ya, jadi dananya dari militer, tetapi orang pinter ya, pakarnya itu ada di perguruan tinggi. Jadi mau tidak mau menggandeng perguruan tinggi, menggandeng universitas ya. Dan tentunya universitas ini yang mereka sudah mempunyai teknologi jaringan dan internet, ada servernya lah begitu, yaitu Stanford Research Institute, University of California yang ada di Santa Barbara, University of California yang ada di Los Angeles, dan University of Utah. Jadi 4 kampus ini dijadikan satu, bukan digabung koneksinya ya, dikoneksikan jadi satu internetnya untuk saling berkomunikasi. Awalnya baru 4. Nah,
Mereka menimbulkan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, jadi memanfaatkan sistem operasi yang namanya Unix. Windows belum ada, Linux belum ada ini. Ya, tahun 60-an belum ada Windows ya. Jadi bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak berhingga menggunakan saluran telepon. Ya, jadi satu-satunya jalur yang dipakai waktu itu adalah telepon, karena teleponlah yang sudah skalanya luas dibandingkan dengan menghubungkan pakai kabel sendiri. Nah, tahun 81 yang tergabung di ARPANET. Nah, dari rentang tahun 60-an tadi ya, 70-an tadi, awal 70-an lah begitu, sampai dengan tahun 81, jadi berapa itu? 20 tahun ya. Ya, 20 tahun itu yang terhubung baru 213 komputer. Tahun 86 menjadi 2000 sekian. Kemudian tahun 93, nah ini mulai maraknya internet, itu 1,5 juta komputer ini yang terhubung ke internet. Ya, jadi cukup lama sebenarnya ya. Nah, cuman begitu tahun 90-an ke tahun 2000-an, wah itu booming. Hampir semuanya memanfaatkan internet, walaupun teknologinya masih mahal waktu itu. Ya, proyek percobaan tersebut dilanjut dan dibiayai oleh NSF. Ya, jadi karena Amerika merasa bahwa teknologi ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk militer, maka kemudian diambil alih oleh NSF, National Science Foundation. Ini semacam LIPI yang kalau di Indonesia. Nah, karena sudah diambil alih oleh NSF, maka nama jaringannya pun dirubah menjadi NSFNet yang tadinya ARPANET, di mana backbone-nya memiliki kecepatan tinggi, jadi kabel utamanya ya, kabel tulang punggung, kemudian dihubungkan ke seluruh komputer yang ada di universitas dan lembaga penelitian. Nah, dari sini jelas bahwa awalnya internet itu di Amerika selain tadi digunakan untuk militer, kemudian digunakan untuk komunikasi antar lembaga pendidikan dan penelitian. Ini. Nah, kemudian setelah itu baru komersil tahun 90-an. Nah, ini publik ini baru tahun 90-an. Nah, setelah ini muncullah tadi ada teknologi web tadi. Nah, jadi jelas bahwa awalnya internet ini tadi ya untuk bertukar informasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan komersil sebagai sarana bisnis. Nah, saat ini pengguna internet yang ada di dunia, ini data Desember tahun 2017 itu ada 4 miliar. Nah, kalau sekarang bagaimana ya? Kalau sekarang kira-kira pengguna internet termasuk kita itu ada berapa? Nah, mari kita bisa lihat berapa jumlah pengguna internet. Tidak perlu dihitung, bertanyain orang satu persatu. Nah, Anda bisa membuka situs yang namanya internetworldstat.com ya, internetworldstat.com. Nah, ini di situ Anda bisa mendapatkan informasi mengenai berapa jumlah pengguna internet yang ada di dunia ya, internetworldstat.com. Oke. Nah, ini halaman awalnya. Kemudian kita bisa lihat di WorldStats ini untuk tingkat dunia. Nah, ini ada grafiknya. Kemudian juga dilengkapi dengan tabel. Nah, ini dari berbagai benua yang ada di dunia ya. Tahun 2021. Nah, ini sudah dilengkapi nih. Ini terakhir bulan Desember. Nah, jadi 31 Desember tahun 2020. Ini cukup up to date ya. Jumlah penduduk dunia itu ada 7 miliar. Pengguna internetnya pada bulan Desember tanggal 31 itu 4,9. Ya, hampir 5 miliar lah ya. Hampir 5 miliar. Nah, jadi ada 63% lebih penduduk dunia yang sudah memanfaatkan internet. Oke. Pengguna terbanyak ada di Asia. Ya, dari 4 miliar penduduknya 2,5 miliar sudah memanfaatkan internet. Nah, mungkin penasaran di Indonesia seberapa ya? Nah, kita lihat di Asia. Karena Indonesia itu Asia ya. Oke, Asia ini jumlahnya tadi 2,7 yang sudah connect internet. Kita masuk lagi ke Asia only. Nah, ini muncul daftar nama-nama negara ini dari Afghanistan, Armenia dan sebagainya.
Kita coba lihat Indonesia. Oke, saya besarkan ya. Nah, Indonesia jumlah penduduknya ternyata sudah berapa ini, 276 juta. Ini jumlah penduduk. Kemudian angka 2 juta ini pengguna internet pada tahun 2000 ya. Di tahun 2000 pengguna internet Indonesia baru 2 juta, tapi pada bulan Desember sekarang 2020 itu sudah 196 juta. Wah, ternyata sudah 71% ya dari jumlah penduduk Indonesia yang memanfaatkan internet. Nah, cuman yang jadi uniknya adalah dari 196 juta tadi, kenaikan 71% yang menggunakan internet itu gara-gara penggunaan Facebook ini. Jadi yang pakai Facebook 170 juta ini ya, jadi gara-gara Facebook inilah internet Indonesia naik penetrasinya ya. Makanya kadang-kadang orang ditanya internet itu apa, jawabnya Facebook itu. Nah, kadang begitu ya. Nah, ini silakan bisa dibuka lagi, dibandingkan kira-kira negara mana yang paling banyak pengguna internetnya secara penetrasi. Kalau saya melihat di sini ini ya, Brunei itu 97, di penduduknya kecil sih ya. Ya, hampir 100% sudah menggunakan internet semuanya ini. Dibandingkan dengan Jepang cuma 94%. Nah, Korea Utara, nah ini yang aneh ini. Ya, negaranya Kim Jong Un itu ya. Ya, jadi jumlah penduduknya 25 juta, tapi yang connect internet cuma 20.000. Lah, bayangkan ini. Aneh ya. Ya, karena sangat ketat ini ya. Di negaranya itu pemimpinnya sangat ketat untuk memanfaatkan internet, jadi penduduknya nggak boleh sembarangan buka internet itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh buka internet ya, sehingga hanya 0,1% saja yang sudah melek internet. Nah, ini kita patut berbahagia ya, patut bersyukur bahwa kita di Indonesia itu walaupun ada aturan, tetapi pemanfaatan internetnya bisa lebih luas, bisa lebih bebas. Nah, sehingga manfaatkanlah dengan cara-cara yang bijaksana. Jangan sampai menjadikan nanti internet itu malah bumerang ya, menjadikan kejahatan dan sebagainya, kita masuk ke ranah hukum dan seterusnya. Ya, oke. Nah, demikian barangkali untuk sesi pertama ini mengenai sejarah internet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan dan materi berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.